Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya jurusan Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku konsumen dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Desma Erika Mariati. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, keputusan pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian barang-barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan adanya kebutuhan, maka akan muncul perilaku konsumen. Berikut akan saya jelaskan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Contohnya itu kebutuhan pangan seperti nasi, kebutuhan minum, dan kebutuhan utama lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Contohnya asuransi. Dengan adanya program asuransi ini, kita akan dapat lebih berjaga-jaga atas kemungkinan yang terjadi, sehingga orang-orang pasti akan lebih merasa aman dengan adanya program tersebut. Yang ketiga, kebutuhan untuk rasa memiliki. Contohnya itu kebutuhan akan kasih sayang orang tua dan kasih sayang dari sahabat terdekat. Yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri. Contohnya itu jika seseorang memiliki prestasi, maka dia akan terus ingin mempertahankan prestasinya tersebut. Dan jika prestasinya tersebut turun, maka dia akan merasa kecewa. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Contohnya itu seseorang yang telah memiliki bisnis dan mendapatkan keuntungan, dia akan terus mengoptimalkan keuntungan bahkan memperluas bisnisnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, budaya. Setiap budaya pasti memiliki subbudaya yang berbeda, seperti ras, agama, kebangsaan, dan wilayah geografis, sehingga dibagi ke dalam kelompok-kelompok menurut kebutuhannya. Misalnya, pada wilayah geografis di daerah pegunungan, mereka pasti akan membutuhkan pakaian dingin di daerah tersebut. Yang kedua yaitu sosial. Sosial itu dipengaruhi oleh peran dan status. Misalnya ibu rumah tangga, mereka pasti akan memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pribadi atau personal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, ataupun kepribadian. Contohnya pada usia anak-anak mereka pasti akan membutuhkan susu. Kalau pekerjaan misalnya dia bekerja sebagai manajer, maka membutuhkan setelan jas dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup motivasi, yaitu suatu kondisi yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam motivasi terdapat teori-teori, yaitu teori insting, teori drive, teori lapangan, teori prestasi, dan motif-motif sosial. Teori insting berpendapat bahwa tidak semua tindakan direncanakan dan dapat dikontrol oleh pikiran. Teori insting ini berisi tentang tindakan yang refleks dan instingtif yang diwariskan. Teori drive berpendapat bahwa motivasi ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya dan faktor kebiasaan yang telah dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu teori lapangan. Teori ini berpendapat bahwa motivasi itu muncul karena pengaruh seseorang dengan lingkungannya. Contohnya, misalnya diadakan olimpiade atau lomba, maka seseorang akan termotivasi untuk memenangkan lomba tersebut. Yang terakhir yaitu teori prestasi dan motif-motif sosial. Teori ini berpendapat bahwa motivasi bukan hanya dari proses kognitif saja, tetapi berasal dari fungsi lingkungan sosial. Pentingnya memahami perilaku konsumen terhadap pemasaran yaitu agar kita dapat mengetahui keinginan dari konsumen dan apa yang kita tawarkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen sehingga konsumen akan terus mengingat produk atau jasa yang kita tawarkan.
Sekian video materi tentang perilaku konsumen. Terima kasih.